Kasus Teddy Minahasa, Hotman giring JPU lakukan obstruction of justice. Yaitu bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya berhak sepenuhnya, dan kalau itu dilanggar, apakah itu bukan sekedar masalah moral, tapi itu pelanggaran terhadap KUHP pasal 143 ayat 4. Betul. Tetapi betul, ya betul. Tetapi nanti kan kalau kita kepada majelis nanti ya, apa saksinya betul, gitu. Betul. Jadi tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya si Poltak dituduh memerkosa dan suara-suara jeritannya direkam. Suara si Poltak ini kan khas karena khas orang Batak. Dia dituduh memerkosa. Suara jeritannya itu direkam, ke ada yang merekam. Pertanyaannya, kalau rekamannya itu tidak diserahkan, apakah itu sangat vital melanggar hukum karena si Poltak tidak bisa membela diri? Apakah dia suara dia atau bukan yang memerkosa itu? Kalau tadi saya katakan 221 KUHP yang menyembunyikan bukti itu menjadi tindak pidana tersendiri. Masuk ibu JPU kena 221 KUHP pidana. Jangan dong, itu rekan saya, Bu. Gitu ya, tetapi saya hanya menjawab secara normatif, ya. Jadi bukan hanya hak terdakwa dilanggar, bahkan yang menyembunyikan bukti pun bisa kena obstruction of justice 221 KUHP pidana. Betul. Enggak, kami nggak mau. JPU itu teman kami, kami nggak mau sampai ke sana. Ini nampaknya kan saling menutupi, gitu kan? Masih ada hal-hal yang tidak penting. Terbukti kan di persidangan saling menyangkal, baik dari yang E maupun dari D, gitu kan, apalagi dengan L juga. Coba kalau mungkin dibuka jaringan yang lebih besar, ya, saya yakin ada jaringan yang lebih besar. Ini hanya pengungkapan barang bukti yang di kasus di Sumatera Barat, ya kan seharusnya dibuka juga ya sebenarnya di antara mereka yang bukan pelaku utama kan, saksinya syaratnya dari JC itu dia saksi pelaku tapi bukan pelaku utama, ya. Nah, saya kira kalau bukan pelaku utama pasti dikabulkan. Contoh yang paling gampang, kita belajar, publik udah belajar hukum sekarang, nggak usah dikulang di fakultas hukum kan, publik Indonesia mbak udah pada pinter, tinggal gampang di jari-jari awal katakan dia orang dua apa itu bisa ngebuka semuanya. Tapi yang jelas bukan pelaku utama, ya, yang penting adalah saksi pelaku. Silakan. Anda tadi mengatakan kalau tidak memerlukan alat lain. Bukan saya yang mengatakannya, Pak. Undang-undang yang merumuskan kalau begitu, seperti itu. Apakah Anda tahu bahwa chat yang dipenggal-penggal itu baru bisa diketahui apakah itu orisinal atau tidak setelah dipakai alat lain, yaitu digital forensik? Saya tidak tahu. Nah, kalau itu Anda jawab, saya setuju. Tidak, saya tidak bisa mengatakan. Tidak tahu, ya? Setuju. Saya hanya mengatakan saya tidak tahu karena saya bukan ahli. Cukup, Bu. Ya. Dia tidak tahu, bukan ahlinya, itu ahli ini. Undang-undang ini memberikan keleluasaan ketika sudah difahami tanpa bantuan alat bukti yang lain kepada orang yang bisa membacanya, maka jadilah itu alat bukti. Bukan gitu, dalam kapasitas saya sebagai ahli IT. Anda bukan ranah Anda, tapi Anda jawab yang menguntungkan JPU. Tidak, Pak. Silahkan membaca kembali. Saya tanya lagi. Baik. Ya, silahkan membaca kembali. Saya tanya lagi. Apakah Anda hukum keberatan majelis? Ya. Kuasa hukum terdakwa kasus narkotika Teddy Minahasa, Hotman Paris, menggiring pernyataan saksi ahli pidana Eva Ahjani Zulfa bahwa ada obstruction of justice oleh jaksa penuntut umum dalam kasus menjerat lainnya. Hal itu terjadi ketika Eva ditanyai oleh kuasa hukum Teddy Minahasa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 6 Maret. Mulanya Hotman Paris bertanya soal berkas perkara yang tidak diberikan kepada tersangka ataupun kuasa hukum dalam suatu kasus. Menurutnya, pemberian berkas perkara mesti diberikan kepada tersangka maupun kuasa hukumnya. Hal itu berdasarkan pasal 143 KUHP ayat 4 yang berbunyi, turunan surat perlimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Menjawab hal itu, Eva mengamini pernyataan Hotman. Ya, itu kaitannya dengan right to self-defense yang mulia, jadi hak untuk membela diri, katanya. Setelah itu Hotman bertanya kembali soal implikasi dari pelanggaran pasal 143 KUHP tersebut. Kalau itu dilanggar, apa akibatnya? Saya akan mengatakan ada pelanggaran HAM terkait dengan hak membela diri, jawab Eva. Belum puas dengan jawaban itu, Hotman kembali mencecar dengan pertanyaan lain dengan implikasi lain dari pelanggaran tersebut berkenaan dengan surat dakwaan. Apakah surat dakwaan menjadi apa yang dilanggar begitu? Tanyanya.